Iya, baik, kita kembali lagi sesi kedua di dalam program Arise and Shine. Yesus adalah jawaban bagi jiwa kita. Nah, kita sedang belajar kata yang sederhana, tetapi punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah sikap kita dan karakter kita, ya. Orang yang banyak bersyukur umumnya mendapat dorongan fisiologis yang positif. Jadi kalau saudara sering bersyukur, ini sebenarnya ada dorongan yang membuat saudara tambah semangat. Kalau saudara selalu berterima kasih, itu ada dorongan yang membuat saudara menghargai hari-hari yang engkau lewati. Seberat apapun situasi, engkau sedang bersyukur, engkau sedang menghargai semua yang terjadi. Mereka juga memiliki kepuasan hidup yang lebih besar. Jadi orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih adalah orang-orang yang punya rasa untuk selalu mau menikmati hari-harinya dia. Tidak ada keputusasaan. Jadi gini, orang yang berterima kasih itu jarang banget dia tinggal dalam keputusasaan. Kalau saudara merasa hari ini saya putus asa, saya nggak semangat, saya sedang tidak ingin untuk bertemu dengan si A, si B, coba lihat, apakah hari ini kita sudah berterima kasih kepada Sang Pencipta hidup kita? Apakah hari ini kita sudah berterima kasih untuk nafas hidup? Hal yang sederhana yang kita nggak boleh lupa, itu hal terbesar, saudara. Bagi banyak orang ini dilupakan, ini kayaknya hal biasa, tetapi kalau masih bernafas, tentu ini adalah pemberian Tuhan yang kita nggak boleh lupakan. Kita harus bersyukur. Jadi orang-orang yang memiliki kepuasan dalam hidup dan menikmati hidup, rupanya cek and recheck, rupanya ini orang-orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan sang pemilik hidup, ya. Dan mereka saya temui ini orang-orang yang selalu berterima kasih ini jarang loh ke dokter, dalam arti jarang menemukan sakit macam-macam di dalam dagingnya dia. Jarang dia bisa tidur dengan nyenyak, ya. Kenapa, saudara? Karena memang kekuatan dari terima kasih itu memberikan orang support jiwa, ya. Ada rasa syukur yang begitu hebat, membuat orang mengalami support jiwa untuk selalu melihat kepada hal-hal yang positif. Jadi orang yang berterima kasih otomatis itu mulai mendesain dirinya menjadi orang-orang yang tidak mau suka berkomentar negatif. Nah, lihat ya saudara, jadi kalau saudara sering berterima kasih, sering bersyukur kepada Tuhan, ini saudara menjauhkan diri dari komentar-komentar yang negatif. Atau dengan kata lain, saudara menjauhkan diri dari ungkapan-ungkapan yang bisa merusak jiwa saudara dengan kata-kata mengeluh. Nah, ya. Nah, jadi rasa syukur ini kalau kita terus mengekspresikan, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih tenang, ya. Saraf pikiran kita juga akan lebih tenang, karena memang selalu ada dengan kata-kata yang membangun jiwa kita sendiri. Nah, bagaimana cara untuk mempraktikkan terima kasih? Bisa dengan ungkapan, ya, tapi juga bisa dengan mungkin kita bertindak dengan cara apa, ya? Sentuhan singkat di lengan pasangan kita, teman kita, di pundaknya, halo, shalom, ya gitu, ya. Kata-kata yang sederhana dengan sentuhan itu sebagai ungkapan terima kasih. Itu membuat sesuatu yang mengalir dari otak orang itu menjadi tenang. Jadi saat dia mungkin sedang mengalami satu hari yang tidak mengenakan dalam jiwanya dia, tapi waktu engkau bertemu dengan dia, engkau menyentuh pundaknya dan berkata halo shalom, atau engkau berkata terima kasih hari ini sudah hadir di sini dengan sentuhan singkat, itu menenangkan jiwanya sehingga stresnya semakin tidak terasa, karena dia belajar untuk menenangkan diri dengan melihat ada orang yang memperhatikan dia. Nah, seorang yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain dalam satu kelompok, ya, maka akan selalu mengikat kelompok. Contoh, ya, coba kalau ketemu dalam acara-acara pertemuan di kantor atau dalam pertemuan Zoom, baik mungkin dalam ibadah Zoom atau ibadah-ibadah yang langsung, tapi dalam kelompok-kelompok tertentu, kalau ada orang-orang yang selalu bilang terima kasih, itu semakin mengikat kelompok itu untuk selalu bersama-sama.
Ya, jadi orang yang sering mengucapkan terima kasih itu akan membuat rasa saling terima. Nah, itu saudara. Makanya saya katakan di awal, dalam rumah tangga ya, dalam percakapan santai di rumah, seorang istri menyampaikan terima kasih buat suami, suami terima kasih buat istri. Itu setiap kali disampaikan setiap hari, percakapan-percakapan yang sederhana itu dengan ucapan terima kasih ya, itu lebih kecil kemungkinan untuk adanya pertengkaran dalam rumah tangga itu. Coba yang sedang ikuti program ini praktekkan dengan pasangan saudara jika pasangannya ada. Untuk apapun yang pasangan saudara sampaikan atau lakukan, ya, itu akan memperkecil pertengkaran. Nah, sama kalau saudara mengajar anak-anak juga mengucapkan terima kasih dengan masakan yang engkau buat, ya, itu akan membuat mereka semakin hari juga belajar untuk menghargai orang tua dan menghormati orang tua, ya. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari ungkapan yang sederhana ini dalam kehidupan sosial kita, ya, supaya kita juga bisa tetap melihat kepada Sang Pencipta sehingga kita nggak berontak seperti Ayub yang berkata, seandainya ia menguji, hanya yang tahu jalan hidupku itu hanya Tuhan. Jadi aku nggak punya hak untuk bertolak belakang apalagi mengeluh, karena yang tahu jalan hidupku hanya Tuhan. Dan aku percaya seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Ini yang Ayub mulai merasakan bahwa semua yang dia hadapi dia nggak punya hak untuk mengeluh, menggerutu, apalagi melupakan Sang Pencipta. Tapi dia mulai belajar untuk melihat kepada rancangan Allah, bahwa hanya Tuhan yang memberikan dia kekuatan, dan hanya Tuhan yang mampukan dia untuk melihat dengan kacamata bahwa semua yang terjadi bagi kehidupannya mendatangkan kebaikan. Saudara yang terkasih, kata terima kasih adalah sebuah motivasi untuk kita lebih berarti bagi orang lain dan juga menerima diri kita apa adanya. Dan kata ucapan syukur yang lahir dari kita kepada Sang Pencipta membuat kita tetap melihat bahwa apapun yang terjadi, semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan, dan tentu ada pengharapan yang kita taruh di dalam Dia, karena Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan karena kasih-Nya telah dicurahkan kepada kita. Come on, alami kemenangan sukacita di dalam kekuatan dari rasa ucapan syukur atau terima kasih. Saudara akan menjadi orang-orang yang punya semangat, jadi orang-orang yang tetap maju dengan pikiran yang positif, karena saat kita berterima kasih atau mengucap syukur, kita sedang menghancurkan semua kesombongan dalam diri kita dan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tetap ucapkan ini kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, dan kepada orang-orang sekitarmu. Ucapan terima kasih, dan terlebih bersyukurlah hari ini karena kita masih ada sampai hari ini oleh karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Arlin. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih. Yes. Sama-sama, puji Tuhan. Amin. Ini topik yang menarik karena iya, kecil gitu ya Bu Sarah. Betul. Diajarkan oleh keluarga untuk mengucap syukur, yes, atau berterima kasih apapun orang kepada kita. Betul. Dan saya jadi ingat nih kalau misalnya sikap ini ditanamkan dari kecil, itu menjadi satu kebiasaan. Betul. Tapi jadinya malah karena ini sudah jadi kebiasaan, jadi ada satu momen di mana ya udah kita mengucapkan terima kasih. Misalnya ada satu situasi, dalam terima kasih Tuhan, mulut yang berkata terima kasih, tetapi sebenarnya kalau dilihat gitu ya, hatinya nggak benar-benar tuh. Ini gimana? Iya. Nah, apakah keadaan ini masih bisa disebut bersyukur? Iya, jadi begini, terima kasih itu sebenarnya bukan karena menunggu atau menunda atau melihat lalu kemudian oh ya ada terpaksa, berarti kan ada terpaksa. Sebenarnya tidak, karena terima kasih itu sebenarnya adalah sebuah sikap ketulusan. Jadi terima kasih itu tulus, gitu loh. Jadi nggak mungkin kita bilang terima kasih tapi hati kita lagi nggak nyaman, lagi bete. itu nggak bisa. Makanya begini, terima kasih itu bicara ketulusan. Makanya orang-orang yang selalu mengibarkan ketulusan, coba lihat mereka semakin rendah hati, ya kan? Semakin dewasa, iya kan? Semakin lembut, iya kan? Semakin wise, bijak.
Wah, itu luar biasa. Makanya terima kasih itu nggak bisa pura-pura. Terima kasih itu soalnya bicara dan identik dengan ketulusan. Nah itu. Yes, haleluya. Apa namanya, memang harus selalu dibiasakan ya Bu ya. Iya, Dan betul. juga kita apa namanya, saya ingat satu ayat gitu ya yang mengatakan bahwa bersyukur dalam segala hal. Betul. Mungkinkah Ustadz lihat? Iya. Kan banyak hal yang terjadi gitu ya, Iya. baik tidak buruk. Bisakah kita bersyukur dalam segala? Iya, memang betul. Kenapa Paulus menulis mengucap syukurlah dalam segala hal? Karena Paulus sedang mengalami situasi yang dimana gini, dia sedang menyampaikan kabar baik, damai sejahtera, tiba-tiba ditangkap dan dipenjarakan. Dan dia nggak dikasih kesempatan untuk membela diri dan segala macam. Lalu dia kembali ingat kepada Sang Pencipta, seperti mungkin yang Ayub katakan, seandainya yang menguji aku akan muncul seperti emas murni. Jadi waktu dia ditangkap di penjara Roma, dia nggak ngerti harus mau ngapain, tapi dia mulai membangun jiwanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan dia bilang begini, rupanya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dia mencari satu sikap di mana carilah perkenanan Tuhan, carilah kehendak Tuhan, dan bukan mencari apa yang kita mau. Kalau dia mau kan berarti dia akan bertanya, kenapa saya dipenjarakan sementara saya nggak berbuat salah, kan begitu. Tapi dia kembali melihat bahwa apapun yang terjadi semua seturut kehendak dan rencana Tuhan. Makanya dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal yang Paulus alami itu bukan hal yang enak, saudara. Di penjara bukan karena kesalahan, di penjara justru karena berbuat baik dan membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Oleh karena itu dia mulai menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan dia hadapi dengan mengucap syukur dalam segala keadaan, yang enak bahkan yang tidak enak sekalipun. Mengucap syukur karena Tuhan terlalu tahu jalan hidup kita. Seandainya kita diuji, kita akan muncul seperti emas. Haleluya.